Jangan lupa klik, comment, and subscribe. Saya minta tolong Ustadz melalui ceramah. Saya punya saudara perempuan masih belum mau menutup aurat. Ibu-ibu dah mulut menyampaikan menutup aurat nih. Tinggal putarkan saja. Perempuan yang tak menutup aurat, neraka jahanam tempatnya. Suaminya yang diam saja, dayus, tak mencium bau surga. Suami yang membiarkan istri tak menutup aurat, la yadkhulul jannata dayus, tak mencium bau surga, dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, yang tak ada rasa cemburu kepada mahram. Siapa itu dayus? Alladzi yuqirru su' ala ahli, membiarkan istrinya tak menutup aurat. Tutup aurat. Yang lajang-lajang yang belum menikah, menikah kalian dengan perempuan yang menutup aurat. Yang sudah menikah belum juga menutup aurat, tutup aurat. Tak pernah berhenti tutup aurat, tutup aurat, tutup aurat, tutup aurat. Jangan pakaian sempit, jangan pakaian transparan. Yang boleh nampak wajah, tapak tangan, nampak. Yang tangan zahiruha wa batinuha, ini boleh, ini boleh. Itu. Jilbab panjang, hijab panjang. Bagaimana Pak Ustaz? Karena semua sudah mudah akses komunikasi. Jadi saudara perempuan saya ini Ustaz suka memasang foto profil, menyebarkan foto-fotonya membuka aurat. Pulang dari sini buka itu FB, Twitter, BBM, WhatsApp, tarik semua. Foto-foto yang buka aurat, buang semua, delete, hijrah total, tak ada lagi. Yang sudah di save, disimpan kawan, apa boleh buat? Banyak udah. Yang punya friend 5.000 orang sudah melihat itu tiap hari. Bayangkan dosa zina. Orang lain berzina mata gara-gara foto kita. Macam-macam posenya di situ. Bayangkan itu dosa. Dosa jariah, mengalir terus. Taubat nasuha, mandi taubat, sholat sunat taubat, berhenti. FB-nya kalau bisa membawa kebaikan, share ceramah, bisa mendapatkan grup-grup, masuk grup-grup yang baik, grup-grup yang mau nahi mungkar. Adapun yang tak baik tinggalkan. Ketika saya larang untuk menghapus, menggantinya, dia mengatakan perempuan yang bercadar aja suka selfie. Jadi jangan larang akulah. Perempuan cadar tak jadi patokan. Perempuan yang bercadar selfie maka tidak menjadi hukum bahwa mengupload gambar-gambar menampakkan aurat itu menjadi boleh. Menjadikan dalil hukum itu adalah Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab. Cara mengambil hukum itu berapa dalam ilmu usul fikih? 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, qaulus sahabi, istihsan, istishab, saddu zara'i, syar'u man qablana, urf. 10. Jangan pula tambah jadi 11. Satu lagi, perempuan bercadar jadi hukum. Menambah hukum usul fikih. Jadi bantu saya Ustaz melalui ceramah supaya akhwat yang berhijab maupun yang bercadar untuk menghapus dan mengganti foto mereka agar saudara perempuan saya tak melakukan itu lagi. Dan dia mau berhijab. Karena saya takut Ustaz, nanti foto dia membuka aurat banyak dilihat orang-orang yang bukan mahram. Apakah dicatat sebagai dosa? Ini namanya dosa jariah. Jariah artinya mengalir. Ainun jariyah, mata air yang terus mengalir. Mengalir, bayangkan. Ini anak-anak muda dari sains teknologi yang merekam, mengupload, mengalir pahala khutbah. Bayangkan, dia tak pernah ceramah, anak saintek, tapi mengalir pahalanya. Begitu juga dengan orang yang tak berzina, tapi mengalir dosa zina. Zina mata, zina selera, zina pikiran. Gara-gara apa? Dia kirim gambar-gambar yang membangkitkan hawa nafsu. Masya Allah. Makanya artis-artis itu kalau bertobat, oh ngeri sekali itu. Tak seimbang antara sodakoh, zakat, hajinya dengan dosa yang mengalir banyak sekali. Na'udzubillah. Bagaimana dengan para wanita yang bertabarruj? Tabarruj ini maksudnya terlihat auratnya ya. Dikatakan mereka tidak akan bisa mencium wanginya surga dari jarak sekian dan sekian. Apakah mereka juga bisa memberikan syafaat dari Allah? Tentu saja yang dimaksud dengan tidak bisa mencium bau surga adalah mereka kalau meninggal tidak sempat taubat, mereka akan mendapatkan hukuman, gitu kan? Mencium bau surga di sini masuk dalam timbangan amal, dilihat lagi timbangan amalnya. Kalau timbangan amalnya lebih banyak, ya, lebih banyak misalnya ya, misal pun, maka itu mungkin dia masih bisa selamat. Tapi memang membuka aurat dosa besar ya, dosa besar. Jadi kalau setiap hari dia lakukan sama
tidak ada bedanya antara perempuan buka aurat dengan berzina. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya antara buka aurat dengan riba. Dosa besar semua. Artinya kalau bayangkan kalau tiap hari bapak ibu zina. 50 tahun misalnya. Sama dengan tiap hari buka jilbab. Sama. Dosa besar. Pasti berat sekali ya. Maka dia tentu akan mengganggu sekali timbangan amalnya. Lalu untuk apa? Dan ingat ya, membuka aurat sudah dosa. Dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, misalnya dia lagi jalan, ada supir taksi, ada uang sampah, ada penjual, semua yang lihat dia dosa lain lagi. Untuk apa panen dosa ini? Syaitan yang menghiasi bapak ibu sekalian terutama, yang mengatakan oh jelek kalau pakai jilbab, oh begini itu syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menyuruh ibu-ibu untuk pakai jilbab karena kemuliaan dan kehormatan. Tidak ada yang lain. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, "Dzalika adna alla yu'zain." Tujuan jilbab itu, hijab, agar mereka tidak diganggu. Kalau bapak ibu pakai jilbab besar, apalagi pakai cadar, apa yang mau diganggu sama orang-orang? Paling assalamualaikum. Tapi kalau orang pakai celana jeans ketat, orang pakai baju ketat, ya wajarlah diganggu. Dan kata para ulama, kalau ada orang wanita sudah jaga hijabnya, lalu diperkosa oleh penjahat, dia dapat pahala, yang perkosa dapat dosa. Tapi kalau ada wanita sengaja memamer auratnya dan diperkosa, dua-dua dapat dosa. Dia penyebabnya. Untuk apa tidak pakai hijab? Was-was syaitan, itu dosa besar. Dan itu cara yang paling gampang syaitan untuk menyesatkan kaum wanita. Hati-hati. Jadi kalau dia meninggal tidak pakai hijab, Allahu a'lam, kemungkinan dia akan masuk, beratkan dosanya. Tapi pertanyaannya apakah dia akan bisa memberikan syafaat, ini juga tidak tahu, tergantung kalau dia lolos. Oh dia lolos, gitu kan? Tapi untuk mencari amal ibadah yang bisa berimbang dengan dosa tidak pakai hijab ini sulit. Nah dosa besar. Bertanya Ustaz, silakan. Perempuan itu wajib menutup aurat. Iya, laki-laki juga. Ya, kecuali muka dan telapak tangan. Kalau kita tidak menggunakan, mungkin Anda bukan saya, bukan kita. Kalau Anda tidak menggunakan kaos kaki saat keluar, apakah itu dosa? Apakah ayah kita juga ikut menanggung dosa itu juga Ustaz? Saya juga pernah membaca postingan katanya satu langkah kita keluar dari rumah tidak menutup aurat, satu langkah pula ayah kita menuju neraka. Apakah itu benar? Baik saudariku yang baik, semoga Allah muliakan Anda, dan ini keinginan yang kuat untuk menutup aurat. Baik, ayat ini tentang menutup ya aurat bagi perempuan berlaku juga untuk laki-laki dalam konteks menutup aurat. Jadi menutup aurat itu bukan hanya perempuan, laki-laki juga sama, cuma batasannya yang berbeda antara aurat laki-laki dengan perempuan. Aurat itu asalnya sesuatu yang terbuka. Ya, yang terbuka yang harus ditutupi. Jadi aurat itu aslinya ara yang urut, terbuka, sesuatu yang terbuka. Nah, yang terbuka itu ada yang tidak menjadi aib, ada yang menjadi aib. Ya, sesuatu yang jelek untuk dilihat, sesuatu yang menimbulkan hal yang bisa menyebabkan maksiat terjadi misalnya, ya. Nah, di laki-laki misalnya ada bagian-bagian tertentu yang ketika dia terbuka, misalnya tangan sini terbuka, itu pandang biasa. Ya, nggak ada orang maksiat melihat tangan laki-laki misalnya kan, dan seterusnya gitu. Kemudian perempuan berbeda. Karena perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum tertentu, dengan keadaan tertentu, dengan keindahan tertentu yang berbeda dengan laki-laki, sehingga bagian-bagian tertentu yang ketika terlihat di perempuan itu mohon maaf ya bisa berpotensi menjadikan setan memanfaatkan itu untuk membisikkan was-was. Ya, apakah kemudian mendorong berbuat sesuatu yang tidak baik gitu kan, atau menimbulkan sesuatu yang kotor dan sebagainya. Karena itu Islam datang dengan syariat melindungi dan menghormati perempuan. Ingat, syariat yang datang itu memberikan penghormatan dan perlindungan kepada perempuan. Karena itu ketika awal mula pertama syariat hijab diberikan, kan? Ya, dan ketika Allah menjelaskan, ya ada kejadian kan, bagaimana perempuan-perempuan diganggu ya oleh preman-preman di awal-awal masa di Madinah. Kemudian ketika itu dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun ayat, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ya yudnina min jalabibihinna asa an yu'rafna fala yu'dzain. Hai Nabi, sampaikan kepada istrimu, ya istri-istrimu, kemudian anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan yang beriman, ya bahwa pada saat ini Allah memerintahkan supaya mereka memberikan tanda dari turunan syariat, longgarkan jilbabmu, pakai jilbab, kan berikan tanda jilbab yang benar, longgarkan jilbabmu, kata Allah, sehingga menutupi yang tadinya kerudung biasa, tutup kemudian paling minimal menutup ke dada ke sini, ya, di wilayah dada di sini. Ini jilbab itu yang terulur dan batasan terulurnya paling minimal menutup ke dada di sini.
Ya, asalnya kan cuma di kerudung, khimar itu cuma sampai sini gitu kan. Nah, jadi kemudian diminta dilonggarkan sebagai tanda supaya aurat-aurat inti di antara itu semua yang biasa tampak ditutupi. Nah, apa di antara tujuannya? Asa ayyuraf. Nah, pertama diketahui sebagai identitas. Ya, identitas muslimah yang disyariatkan memenuhi unsur syariat. Jadi ini identitas sebagai muslimah, bangga itu. Anda harus bangga. Ya, Anda bangga di hadapan Allah. Jadi Allah itu memberikan identitas khusus bagi perempuan supaya dibanggakan di hadapan Allah. Apa enggak ada muslimah yang pengen dibanggakan Allah? Ya, Anda dibanggakan orang begitu senangnya luar biasa. Kenapa dibanggakan Allah enggak senang? Ya, karena itu ketika Allah ingin memberikan kebanggaan kepada Anda, gunakan jilbab Anda. Setelah itu apa? Fala yu'dzain. Maka konsekuensi hukumnya ketika Anda mengenakan itu, Allah berikan perlindungan. Jadi sebetulnya jilbab itu luar biasa. Begitu Anda kenakan, teman-teman sekalian, ya akhwat, itu melekat hukum pada laki-laki untuk memberikan perlindungan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada orang ganggu dia. Karena itu ketika ayat itu turun dan diganggu lagi, maka langsung kemudian dilindungi ya oleh para mukminin pada saat itu. Nah, itu diantaranya. Jadi ketika diturunkan ayat-ayat itu menutup, maka diandur disimpulkan, langsung Allah sampaikan illa ma dhahara minha. Tutupi bagian tubuh manusia kecuali yang biasa tampak, illa ma dhahara minha. Nah, yang biasa tampak ini ada yang disepakati oleh para ulama. Di antaranya apa? Wajah. Ini biasa tampak. Kemudian telapak tangan, ini biasa tampak. Karena ini biasa tampak, ya saudara-saudariku, ya terutama para akhwat, maka ini disepakati, ya perempuan boleh, ya terlihat kemudian wajahnya, tetap dia menggunakan jilbab misalnya, tapi bagian wajah boleh tampak. Kecuali pada kondisi tertentu, ya di antara perempuan dengan dua sifat. Satu yang misalnya khawatir dengan wajahnya yang menjadi fitnah misalnya, ya karena ada ujian kecantikan ya yang luar biasa. Walaupun orang mengatakan cantik itu relatif tapi jelek itu mutlak misalnya kan, tidak demikian pula karena ada kecantikan-kecantikan tertentu yang disepakati. Ya misalnya kalau ngelihat wajah tertentu maka misalnya ada tersirat sesuatu atau kadang orang jalan bisa nabrak tiang misalnya kan, ya ketampanan juga bisa begitu ketika kasusnya Nabi Yusuf alaihissalam itu kan ketika melihat jadi bengong, teriris kemudian tangan dan sebagainya. Ada kondisi-kondisi demikian. Maka kalau wajah bisa menghasilkan fitnah sehingga memancing berbuat maksiat atau punya niat jahat, ya ada motif tertentu. Tapi kan itu kan kejahatan terjadi karena niatnya, bukan itu juga Joni. Ya kadang-kadang terjadinya itu karena penampilan kita membuat dia terangsang untuk berbuat jahat. Muncullah niat. Niat itu kan nggak mungkin muncul kalau tidak ada objek yang terlihat atau terdengar atau terasakan. Nah ini, jadi ketika dia melihat, mendengar, merasakan, dan mengamati itu semua, baru muncul niat. Ya kalau nggak ada itu, nggak ada niat. Jadi begitu cara formulasi memahami hukumnya. Nah karena itu, bagi perempuan-perempuan demikian, maka dia mengenakan niqab misalnya, mengenakan cadar. Ya cadar untuk melindungi. Atau ada di antara perempuan yang kedua misalnya, dia ingin menjaga dirinya saja dengan misalnya naikkan untuk menjaga wajahnya, gitu kan. Kemudian dia pakai niqab, sah-sah saja, nggak ada masalah di sini. Ya bahkan di madzhab Syafi'i itu menggunakan niqab, ya menggunakan niqab. Jadi boleh tampak yang di wajah ini, boleh menggunakan cadar, itu tidak ada persoalan. Ya, itu satu wajah. Kemudian telapak tangan boleh tampak. Adapun bagian kaki, di sini ada khilaf. Ya khilaf. Abu Hanifah mengatakan itu hal yang biasa lumrah, terutama bagi kalangan tertentu gitu. Kalangan tertentu seperti yang pekerjaan-pekerjaan ya di dunia rumah tangga, misalnya kan mau beli sayur, beli macam-macam, ya mau beli sayur pakai kaos kaki lagi, pakai enggak lagi. Di kalangan-kalangan tertentu di madzhab Hanafi membolehkan itu dengan kondisi-kondisi yang tertentu. Kecuali kalau di sekitarannya misalnya ada hal-hal yang memang harus disupport untuk ditutupi secara langsung. Misalnya bisa mengundang pandangan tertentu atau hal tertentu, punya niat-niat yang buruk yang terkondisikan dengan melihat itu karena keadaannya bisa berbeda. Seperti di Arab itu ada wilayah-wilayah tertentu, teman-teman sekalian, yang memang nggak boleh sedikit pun terbuka. Ya, makanya di sana ada yang pakai cadarnya, ada yang matanya aja kelihatan, ada tangannya bahkan ditutup pakai sarung tangan, kan sampai ke kaki, kecuali dalam keadaan tertentu. Karena memang ada sebagian suku yang ketika melihat satu bagian tertentu, nah itu hasrat, godaan setan dan sebagainya itu bisa muncul. Nah jadi dalam konteks ini bagi perempuan yang biasa tampak itu wajah, kemudian telapak tangan. Jikapun ada pekerjaan tertentu yang sekiranya menjadikan kakinya bagian tertentu terbuka, maka tidak terlampau harus banyak terbuka, cari longgaran yang bisa menutupi. Jadi perempuan itu harus isbal. Ya perempuan itu menutupi ke bagian bawahnya. Maka jalan keluarnya kalau Anda dalam kondisi sedang demikian, ya maka Anda bisa gunakan yang lebih longgar sifatnya. Dan kalau baiknya kalau keluar itu menggunakan kaos kaki, ya. Menggunakan apa? Kaos kaki. Jadi kalau ayah Anda sudah menasehati dan memberikan yang terbaik, tapi dalam keadaan misalnya tetap sengaja ada perempuan membuka aurat dan sebagainya, maka tidak ada dosa yang mengalir kepada ayah. Kecuali kalau orang tua memfasilitasi, ini yang bahaya. Hati-hati para orang tua ya melihat tayangan ini. Justru orang tua memberikan pakaian-pakaian yang membuka aurat misalnya.
Ya alih-alih ditutup cariin pakaian yang sobek, orang buat nutupin cari yang sobek. Ngapain beli pakaian sobek? Wong jahitannya aja nggak sempurna gitu kan? Ya Anda kan cari pakaian tuh buat menutupi. Ya kalau disobek ngapain dibeli gitu kan? Jadi mohon izin ya, mohon maaf ya, ini kan cara berpikir saja gitu, bukan model, tapi dalam konteks ini adalah menutupi bagian-bagian yang tidak harus tampak keluar. Jadi untuk perempuan sekali lagi, kalau dia keluar yang bukan mahramnya, maka yang disepakati untuk bisa dia tampak adalah bagian muka, wajah dengan telapak tangan. Adapun bagian kaki itu khilaf di dalamnya. Mazhab Hanafi membolehkan kalau dalam rutinitas yang biasa, ya, tapi jumhur ulama lebih tetap mengatakan itu bagian dari aurat yang harus tutup menggunakan kaos kaki. Jadi saran saya pakai kaos kaki, ya pakai kaos kaki. Kalau tidak sengaja dalam kondisi tertentu, ya tidak ada masalah. Hukum tidak terletak kepada ketidaksengajaan. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang terjadi karena kondisi darurat tertentu atau hal yang terjadi yang nggak bisa dihindari, gitu kan, maka itu tidak ada masalah. Ya, terjadi kotor bisa menyebabkan kuman dan sebagainya. Tiba-tiba Anda mesti buka, itu kan kondisi darurat yang tidak sama dengan yang lain-lain sebagainya. Ya Allah Taala ada